Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun dan murid lainnya melihat ke puncak gunung. Mereka melihat air terjun mengalir turun di tengah gunung. Ada monumen batu yang bertuliskan, "Divisi berjasa gerbang suci, penyusup akan mati." Di balik air terjun, samar-samar terlihat sebuah lubang hitam dengan diameter ratusan kaki. Sen Subing memberitahu Tanyun dan yang lainnya bahwa lubang hitam itu adalah gerbang masuk ke alam rahasia divisi berjasa gerbang suci. Gerbang masuk dilengkapi dengan formasi. Hanya orang yang memegang token pejabat atau token murid divisi berjasa gerbang suci yang bisa masuk ke sana. Tanpa token, bahkan jika seseorang di alam jiwa suci tingkat sempurna memaksa untuk masuk, mereka pasti akan mati. Sebagian besar murid senang setelah mendengarkan hal itu. Kemudian, Sen Subing mengeluarkan token kepala berjasa. Dia menjentikan jarinya, dan setelah kekuatan spiritual dimasukkan ke dalam token, seberkas cahaya terang meledak dari token dan melesat ke gerbang masuk. Sen Subing mengendarai perahu dengan kecepatan ekstrim, lalu melewati gerbang masuk dan muncul di alam rahasia divisi berjasa gerbang suci. Tanyun dan murid-murid lainnya, mereka melihat sekeliling dan menjadi terkejut. Mereka menemukan bahwa alam rahasia divisi berjasa gerbang suci 90% serupa dengan alam rahasia divisi berjasa gerbang abadi. Yang membedakan hanyalah luas wilayahnya. Dan Tai Long mengelus janggutnya. Dia tersenyum dan berkata, "Anak-anak, agar kalian dapat beradaptasi dengan cepat, Kepala Sekte mengirim seseorang untuk menciptakan alam rahasia yang mirip dengan alam rahasia divisi berjasa gerbang abadi. Di alam rahasia ini, ada juga 10 pagoda ruang dan waktu. Selain itu, ada 10 gulungan ruang dan waktu sub terhormat tingkat rendah, 5 gulungan sub terhormat tingkat menengah, 3 gulungan sub terhormat tingkat atas, dan 2 gulungan sub terhormat tingkat tinggi. Ada juga 1 gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah." Semua orang bersemangat ketika mendengar bahwa ada juga gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah, karena 1 hari di dalam sana setara dengan 60 hari di dunia luar. Dan Tai Long berkata, "Anak-anak, jangan terlalu senang. Untuk membuka gulungan ruang dan waktu sub terhormat tingkat rendah selama 1 hari, membutuhkan 10.000 batu roh tingkat tinggi. Membuka gulungan sub terhormat tingkat menengah, membutuhkan 20.000 batu roh tingkat tinggi. Membuka gulungan ruang dan waktu sub terhormat tingkat atas, membutuhkan 30.000 batu roh tingkat tinggi. Membuka gulungan ruang dan waktu sub terhormat tingkat tinggi, membutuhkan 50.000 batu roh tingkat tinggi. Tapi, jika kamu ingin membuka gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah hanya selama 1 hari, biayanya 100.000 batu roh tingkat tinggi." Saat ini divisi berjasa gerbang suci hanya ada 10 tambang batu roh tingkat rendah, 8 tingkat menengah, 5 tingkat atas, dan 3 tingkat tinggi. Jika kita semua menambang selama 1 bulan penuh, kita hanya dapat membuka gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah selama 1 hari. Jadi jangan cepat senang. Gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah tidak bisa kita buka dalam jangka waktu yang pendek. Mendengarkan hal itu, Tanyun bergumam, "Prioritas utama aku harus mendapatkan ramuan untuk bahan pembuatan pil pemulihan jantung. Kemudian, memikirkan beberapa cara untuk mendapatkan batu roh yang cukup untuk membuka gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah. Hanya dengan cara itu, aku dapat membuat pil pemulihan jantung dan Yukin akan segera sembuh." Sen Subing mengendarai perahu roh dan terbang di lapangan berjasa. Kemudian dia membagikan para murid tempat tinggal. Lembah tempat tinggal Tanyun masih nomor 1.
Mu Mengyi nomor 2, Song Wuxian nomor 3, Touba Yingying nomor 4, Sui Zian nomor 5, Nanggong Ruxue nomor 6, dan Huang Fuyu nomor 7. Kemudian, Shen Shubing menunjuk Shen Qingfeng sebagai tetua kedua divisi berjasa gerbang suci dan membiarkannya bertanggung jawab untuk merancang jubah para murid. Jubah murid divisi berjasa gerbang suci dan gerbang abadi hampir sama. Setelah mengatur semuanya, Shen Shubing memandang Tanyun, lalu memandang para murid dan berkata, "Tempat kalian tinggal disebut Lembah Peri Awan Beku." Setelah itu, Shen Shubing menatap ke arah Shen Qingfeng yang masih di alam pemurian jiwa tingkat sempurna. Lalu dia berkata, "Nanti kamu akan membawa beberapa murid ke kota gerbang suci. Dan ketika sudah membuat jubah para murid, kamu segeralah pergi dari kota gerbang suci. Hal ini untuk menghindari sebuah masalah. Meskipun alam rahasia berjasa hanya berjarak 30.000 mil dari kota gerbang suci, tetapi kita tidak boleh menganggap enteng ancaman dari para musuh." Mendengarkan hal itu, Shen Qingfeng dengan hormat berkata, "Bawahan mengerti." Setelah itu, Shen Qingfeng memandang Luo Fan, Yang Chong, dan Fang Qinghan. Lalu dia berkata, "Kalian bertiga temani tetua ini." Ketiganya berkata dengan hormat. Murid mematuhi perintah. Shen Qingfeng mengeluarkan perahu roh, dan ketika dia hendak pergi dengan mereka bertiga, Tanyun tiba-tiba berkata, "Tetua kedua, murid ini juga ingin pergi ke kota gerbang suci untuk membeli ramuan." Setelah Shen Qingfeng mengangguk, Tanyun melesat ke perahu roh. Mu Mengyi, Song Wuxiao, dan Touba Yingying, mereka menaiki perahu roh bersama-sama. Sui Zian melesat dan berkata, "Kakak ipar, aku juga ingin berbelanja di kota gerbang suci." Huang Fuyu terbang dan mendarat di perahu roh. Lalu dia berkata, "Aku juga ingin pergi ke sana." Sui Zian melirik Huang Fuyu dan berkata, "Ini sangat lucu. Mengapa kamu selalu mengikuti? Dasar hantu." Huang Fuyu berkata, "Siapa yang kamu sebut hantu? Percaya atau tidak, aku bisa mengalahkanmu." Sebelum Sui Zian berbicara, Tanyun terlebih dahulu berkata, "Xian, berhentilah membuat masalah. Aku tidak akan membawamu jika kamu membuat masalah lagi." Sui Zian menatap Huang Fuyu sebelum dia terdiam. Pada saat ini, Shen Shubing memandang Shen Shuzhen. Lalu dia berkata melalui pikiran, "Kakak, aku tidak nyaman ketika mereka pergi begitu saja. Kamu ikutlah dengan mereka." Shen Shuzhen tersenyum. Bibirnya menempel di telinga Shen Shubing. Lalu dia berkata, "Adikku, aku pikir kamu mengkhawatirkannya. Apakah kamu sudah tidak menyukai gurumu lagi?" Shen Shubing berkata, "Kakak, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." Sebelum Shen Shubing selesai berbicara, Shen Shuzhen melesat menaiki perahu roh. Setelah itu, Shen Qingfeng mengendarai perahu roh dan terbang keluar dari divisi berjasa gerbang suci. Setengah jam kemudian, mereka sampai di kota gerbang suci. Semua orang tiba-tiba merasakan gelombang niat membunuh yang tertuju pada mereka. Tanyun melihat ke arah gerbang kota. Ratusan murid menatapnya dengan tidak ramah dan penuh dengan permusuhan. Shen Shuzhen yang dulunya mantan komandan pasukan bayaran, dia menunjukkan niat membunuh di matanya yang indah. Kemudian dia berkata kepada Tanyun dan yang lainnya, "Ayo pergi, kita masuk ke dalam kota." Tanyun dan yang lainnya mengangguk dan berjalan menuju gerbang kota. Ketika Tanyun baru saja melangkah ke gerbang kota, dua murid di alam jiwa ilahi tingkat ketiga tiba-tiba berteriak pada Tanyun. Menurut aturan, murid gerbang dalam tidak boleh memasuki kota gerbang suci. Yang melanggar harus dihabisi. Salah satu murid melesatkan pukulan ke arah Tanyun. Satunya lagi memegang tombak harta karun tingkat tinggi dan dilesatkan ke arah tenggorokan Tanyun. Kedua murid itu adalah murid penegak hukum.
Mereka berdua tahu siapa Tanyun, karena sejak Tanyun menghabisi tetua penegak hukum gerbang luar, kemudian membuat tetua penegak hukum gerbang dalam dihabisi oleh kepala sekte. Itu membuat Tanyun menjadi musuh semua murid penegak hukum. Kedua murid penegak hukum itu memanfaatkan jubah yang Tanyun kenakan, masih merupakan jubah murid divisi berjasa gerbang dalam. Mereka menggunakan aturan sekte bahwa murid gerbang dalam tidak boleh masuk ke dalam kota gerbang suci. Menghadapi serangan tiba-tiba dari kedua murid itu, Shen Qingfeng, Mu Mengyi, dan Sui Zian tampak cemas. Ketika mereka tampak cemas, Shen Shuzhen berkata, "Keduanya hanyalah alam jiwa ilahi tingkat ketiga. Kalian tidak perlu khawatir pada Tanyun." Saat ini, ratusan murid yang sedang menonton. Mereka menganggap bahwa Tanyun yang berada di alam jiwa ilahi tingkat pertama akan terluka parah atau mati. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua murid tercengang. Tanyun tidak bergerak. Tinju kirinya tiba-tiba melesat ke arah murid penegak hukum yang menyerang dadanya. Pada saat yang sama, Tanyun memutar tangan kanannya dan meraih tombak yang mengarah ke tenggorokannya. Disertai dengan suara retakan tulang yang jelas, tangan kiri murid penegak hukum yang pertama menjadi hancur berkeping-keping. Murid itu berkata, "Tidak, tanganku. Mengapa kamu begitu kuat?" Murid penegak hukum yang kehilangan tangan kirinya, dia terpental jauh ke tanah. Pada saat ini, semua orang yang melihat adegan itu menjadi terkejut. Di sisi lain, ketika tombak milik murid penegak hukum satunya hampir mengenai tenggorokan Tanyun, tombak itu digenggam dengan kuat oleh tangan kanan Tanyun. Tangan kanan Tanyun tiba-tiba mematahkan tombak itu. Dia menghilang dan menghantam bahu kanan murid penegak hukum yang membawa tombak. Murid itu berteriak kesakitan karena bahu dan lengan kanannya terkoyak. Lalu dia terpental menabrak gerbang kota. Dan guys, baru saja sampai di gerbang suci. Sudah mulai baku hantam. Makin seru nih ceritanya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.